Salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali bersama saya Z Ferry di sini dalam renungan malam Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Malam hari ini bertemakan semua dalam kontrol Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah yang rumit, berat, dan sulit, yang kita tidak tahu bagaimana menyelesaikannya sehingga berlarut-larut panjang, berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun, kita belajar berharap kepada Tuhan untuk melihat campur tangannya. Jangan mendesain di dalam fantasi kita. Bagaimana keadaan nanti? Aku mau jadi begini, jadi begitu. Lalu minta kepada Tuhan. Tidak salah juga kalau kita belum dewasa. Tetapi kalau kita dewasa, berkatalah kepada Tuhan, jadilah kehendak-Mu Bapa, bukan kehendakku. Percayalah, Tuhan itu Maha Kuasa, Maha Baik, dan Maha Murah. Tuhan tidak pernah mengupayakan kejahatan kepada kita. Apapun yang terjadi dikontrol, dikendalikan oleh Tuhan. Di balik setiap kejadian ada maksud dan rencana Allah yang dahsyat. Percayalah bahwa apa yang dilakukan Tuhan itu baik adanya. Kita tidak boleh marah atau bersungut-sungut. Ini masalah yang dihadapi banyak orang ketika mengalami masalah berat yang berkepanjangan, apalagi berlarut-larut. Orang mulai mencari kambing hitam, siapa yang bisa disalahkan. Kalau bisa menyalahkan orang, hatinya puas. Bisa marah, maki-maki, mengumpat orang, hatinya puas. Padahal keadaan tetap tidak berubah, tetap sulit. Mengapa kita harus marah dan bersungut-sungut? Tuhan Yesus di Taman Getsemani berdoa, jika boleh cawan ini lalu daripadaku. Dia berdoa agar bisa dihindarkan dari penderitaan ini saat-saat kritis. Kalau sampai doa itu dikabulkan oleh Allah Bapa, maka tidak ada orang yang selamat. Semua manusia binasa. Mengerikan sekali. Tetapi puji Tuhan, Yesus mengakhiri doanya dengan kalimat, bukan kehendakku yang jadi, Bapa, kehendak-Mu-lah. Yang berarti aku bersedia harus mengalami keadaan sulit. Aku terima semua keadaan ini. Bapa tetap membawa Yesus ke Via Dolorosa sampai ujung Golgota. Di kayu salib, Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Perhatikan penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dia benar-benar mengalami ditinggalkan oleh Allah Bapa. Bapa yang selama ini menyertai dia, sekarang terasa meninggalkan dirinya. Tetapi ingat, betapa hebat pribadi Tuhan Yesus. Dia berkata, bukan kehendakku yang jadi, Bapa, kehendak-Mu-lah. Allah Bapa memeteraikan, maka salib terwujud. Keselamatan disediakan atau keselamatan diadakan. Ini pelajaran yang mahal untuk kita. Yesus itu teladan kita. Tidak ada teladan lain selain Yesus. Dalam keadaan yang begitu terjepit, dia tetap menyerahkan semua dalam tangan Bapa. Dan tetap berkata, bukan kehendakku yang jadi, Bapa, kehendak-Mu-lah. Dahsyat, luar biasa.
Dia terima apapun yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupnya. Bahkan ketika dalam situasi atau posisi di mana dia merasa ditinggalkan oleh Allah Bapa, dia berkata, "Dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku, ya Bapa." Luar biasa bukan? Itulah teladan kita. Ke dalam tangan-Mu, Bapa, kuserahkan hidupku. Mungkin ada di antara kita yang mulai mencurigai Tuhan. Mungkin kita tidak marah secara langsung kepada Tuhan. Tetapi ketika kita menyalahkan lingkungan, keadaan, mencari kambing hitam yang bisa kita permasalahkan, kita sebenarnya sedang mencurigai Tuhan. Semua di dalam kontrol Tuhan. Tidak mungkin ada kejadian yang terjadi di luar kendali Tuhan. Jadi kalau hal itu terjadi dalam hidup kita, memang Allah menghendakinya. Belajarlah mempercayai Allah yang hidup. Percaya kepada Tuhan yang pertama bukan percaya kuasanya. Atau yakin kuasa Tuhan tidak berubah. Yakin Allah itu berkuasa. Tetapi percaya juga akan kebaikan Tuhan. Kita percaya akan kuasa Allah, tetapi juga percaya akan pribadinya, bahwa Allah itu baik. Masalahnya sekarang adalah baik menurut siapa dan baik yang bagaimana. Itu problemnya, itu masalahnya. Semua orang bisa berkata Allah itu baik, tetapi baik menurut versi siapa? Baik yang bagaimana? Kalau orang Kristen duniawi memandang Allah itu baik kalau membuat mereka sukses dalam bisnis. Kalau mereka itu memiliki usaha yang maju. Kalau mereka memiliki tubuh yang sehat. Semua running well. Semua berjalan baik. Berjalan lancar. Baru mereka dapat berkata Allah itu baik. Sungguh baik. Lalu apakah kebaikan Allah hanya diukur demikian? Itu bodoh. Tidak bijaksana, tidak berhikmat, dan tidak mengenal kebenaran. Baik yang dimaksud haruslah baik menurut Tuhan. Ini sama dengan banyak orang mengerti apa artinya Injil, yaitu kabar baik. Kita semua tahu Injil artinya kabar baik. Tetapi kabar baik untuk siapa? Kabar baik yang bagaimana? Inilah yang penting dari hal ini. Sudah terjadi banyak kesesatan atau penyimpangan dalam hidup banyak orang Kristen. Karena mereka memandang baik dari perspektif, dari sudut pandang manusia. Dari sudut pandang pemenuhan kebutuhan jasmani. Dipandang dari perkara duniawi. Itu salah. Kebaikan Tuhan harus dipandang dari sudut Tuhan, dari perspektif Tuhan. Tuhan menghendaki tidak seorang pun binasa. Maksudnya Tuhan menghendaki kita dewasa, sempurna dan serupa dengan Yesus, menjadi manusia baru. Demikian kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Selamat berjuang, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.